Ini kan mau lebaran ya, Den. Iya. Dulu ketika saya lebaran tuh wis rencananya banyak ini. Saya pengen tahu sih, karena zaman sekarang tuh lebarannya menghadapi lebaran itu seperti apa sih? Kalau saya hadapi dengan dua versi, Pak. Yang pas waktu kecil itu target saya lebaran itu nyari galak gampil yang banyak. Oh iya. Kalau Cari angpau yang iya, banyak. angpau. Kalau sekarang tujuannya sudah agak beda. Ya kan sudah besar lah, sudah bisa mikir mungkin silaturahmi, pengen silaturahmi. Yeah. Tapi sekarang malah agak males gitu keluar rumah. Kenapa? Gak ada yang ngajak. Banyak yang anak muda di kalangan saya itu banyak yang nggak lebaran, ya di rumah aja gitu. Jadi kayak keluar sendiri kayak. Oh, jadi kesannya lebaran itu bukan menjadi sesuatu yang istimewa gitu ya? Malah isiman pas puasanya. Oh, gitu. Malah nikmat saat puasanya. Kalau zaman saya kecil dulu nggak gitu lah, jadi menghadapi lebaran, menyambut lebaran tuh benar-benar dengan antusias, dengan yang wah ini hari istimewa gitu loh. Bahkan malam hari besok mau lebaran, malamnya itu sudah nggak bisa tidur, saking kok nggak pagi-pagi gitu, kepinginnya segera pagi gitu. Sampai seperti itu. Saya, bukan hanya saya, anak-anak seumuran saya juga dulu seperti itu. Jadi menghadapi lebaran itu benar-benar dengan penuh sukacita. Pengen pakai baju baru juga. Ah itu dia, baju baru ya. Baju baru. Karena zaman dahulu itu orang baru, terutama yang kalangan bawah seperti saya ya, baru punya baju. Punya baju baru itu memang pas mau lebaran saja nih. Jadi hari-hari di luar lebaran itu ya sudah pakai baju yang seadanya saja. Kalau sama di mana dulu? Ketika kecil lah, nengok kembali ke masa-masa SD lah. Kalau saya itu orangnya bajunya apa adanya, Pak. Kalau nggak saking lebaran, kalau hari-hari biasanya juga dibeliin, tapi itu bukan atas kemauan saya sendiri. Kalau saya belum terlalu mendalami tentang fashion atau apa, nggak suka ganti-ganti baju lah, itu aja mungkin. Ya. Jadi, tapi kalau pas lebaran alhamdulillah pasti beli. Ya, terus memang sudah berubah ya, tingkat ekonomi masyarakat juga berubah dibanding zaman dulu. Zaman saya kecil tuh kan memang kalau nggak ada ya benar-benar nggak ada nih. Jadi harapannya cuma satu, pakai baju baru itu lebaran saja. Di luar lebaran ya baju seadanya. Kalau sekarang, iya saya lihat memang anak-anak muda zaman sekarang mau beli baju kapan saja wis. Asal punya duit, asal orang tua ada duit, ya udah berangkat. Saya nggak gitu nih, makanya lebaran itu benar-benar menjadi hari yang istimewa banget. Selain itu tadi, saya menyebutnya kalau kambil ya, cari sangu itu ya. Akan di rumah orang yang nggak kita kenal didatangi. Dan pasti loh anak-anak kecil tuh ya lebih besar ya kemungkinan untuk bisa mendapatkan sangu gitu ya. Kalau sekarang jarang. Kalau saya sudah jarang dapat gitu. Semakin bertambah usia ya, semakin menurun penghasilannya. Bahkan anak-anak kecil di kampung saya itu sampai kali pare sendiri, Pak. Iya, jalan kaki, gak kenal. Ya udah, yang penting dimasuki aja, assalamualaikum, dapat uang. Untung dapat rezeki, kalau enggak ya sudah makan jajannya gitu aja ya. Sama nih zaman saya dulu juga gitu. Anak-anak kecil zaman saya tuh ya wis kemana-mana sampai ngembul, kauman, kalian semua berkomang. Pokoknya itu. Namanya lebaran ya. Lazim bertamu ya, nggak akan dipertanyakan. Artinya mungkin bertanya saja, sampai anak isopo gitu aja. Kemudian kalau yang tuan rumahnya punya rezeki, kasih aja dia. Yang di rumah dihitung. Jadi penghasilan itu selalu ditata. Penghasilan berapa ya tahun ini? Kalau dipegang ibu pasti habis. Itu. Saya pasti nyisain seberapa gitu. Jangan sampai dipegang ibu. Sama ya. Dulu itu bahkan bahasanya begini loh. Saya tak kawak nih deh. Saya bawa hilang. Iya, saya bawakan agar tidak hilang, tapi justru dengan itu duit jadi habis gitu ya. Ya sama sih sebenarnya. Ada hal yang sama, ada yang tidak ya. Tapi memang secara usia tadi semakin dewasa kita pertimbangannya cuma satu sih, Le. Mau ngasih banyak itu mungkin harus dibagi-bagi. Mau ngasih sedikit, kok ini anak sudah gede gitu loh ya.
pada akhirnya ya sudah nggak dikasih sama sekali gitu. Kalau dulu itu berapa Pak kira-kira dapat? Ya persentasenya sama sih, Li. Kalau disetarakan dengan zaman sekarang itu ya sama aja, sekitaran 5.000-an. Sekarang masih ada 2.000-an nih. Nominal terkecil kalau tidak salah 2.000. 2.000 tuh udah seneng banget anak-anak kecil tuh dapat 2.000. Badai. Ada badai. Ya, jadi begitu 2.000, 5.000, 10.000. Nah, paling tinggi 10.000 lah yang untuk umum ya, untuk ukuran umum yang nggak kenal gitu ya. Ini anak siapa gitu ya, mungkin bisa 10.000, tapi rata-rata sih 5.000 kalau dulu nggak sekarang ini. Sekarang ini saya mengamati yang sekarang ini, saya lihat ponakan-ponakan itu ya, kalau datang ke rumah siapa 2.000, 5.000 ya sekitaran itu lah ya. 10.000 itu biasanya yang kerabat gitu ya, yang masih ada hubungan kerabat. Mungkin hari raya kelima atau keenam itu anak-anak OSIS akan ada kunjungan ke rumah berguru silaturahmi. Itu dikasih apa enggak Pak? Ngarep. Tapi saya nggak ikut. Ya sama sudah mudik ya. Ngarep. Ya. Kalau ada rezeki sih kenapa enggak? Tapi ya itu tadi kembali ke usia tadi. Mau ngasih banyak juga itu tadi dibagi-bagi. Kasih jajan aja Pak yang banyak. Iya, mau ngasih sedikit wah ikut kok di Siti gitu ya. Jajan saja, bersenang-senang di situlah, ngobrol, makan, sudah apalagi dia. Yang penting, yang tidak kalah penting bukannya. Kalau saya bilang yang penting itu tuh kayaknya yang lain nggak penting kan juga. Kalau ada rezeki kenapa enggak? Tapi ya gitulah, nggak bisa dibahas lebih lanjut. Sudah besar lah kan. Sudah besar Pak. Kecuali sampean bawa adik kecil gitu ya, mungkin saja malah adikmu yang dikasih. Adikmu bukan sampai Apa anak tetangga Pak? Pokoknya anak kecil sih. Pokoknya anak kecil tuh biasa selalu dikasih kok. Itu karena apa ya? Lebaran itu hari yang penting yang buat anak-anak kecil itu. Kami yang dewasa pun berpikir sama bahwa iya ya ini anak kecil, anak saat bersenang-senang seperti saya ketika kecil dulu ya. Saya berusaha sebisa-bisanya untuk ngasih walaupun itu cuma nominalnya 2.000. Dengan begitu saja mereka sudah gembira, sudah bahagia, lebih bahagia lagi. Bahkan kalau ada anak kecil yang sedikit nakal itu kalau nggak dikasih tuh kan masuk 5 menit nggak dikasih ya keluar. Waduh, itu bukan Pak. Saya melihatnya cuma tertawa ya. Untung dulu saya nggak gitu. Iya macam-macam nih, karakter anak kecil pun macam-macam. Ya karena motivasinya kan itu ya, mau berkunjung. Saya lihatnya tuh gini-gini. Kok gini? Ya nggak apa-apa Li, nggak apa-apa, artinya gini, itu tadi loh perbedaan karakter masing-masing kan, motivasinya beda-beda. Ketika sampean jalan ke rumah orang itu mau main atau sekadar main atau memang ada itu tadi di belakang itu ada keinginan yang lain tersembunyi terselubung. Dan yang seperti itu pasti niatnya memang ya mencari tambah-tambahan angpau lebaran. Nggak apa-apa sih buat saya, nggak masalah. Namanya anak kecil kan gimana sih, ya sih ekspresif kan, lebih jujur ngomongin isi hatinya. Tapi memang sebaiknya juga nggak usah lah. Kalau saya punya adik juga, kok sangonnya jangan dulu ya gitu. Itu penting ditanamkan ya. Kenapa? Ya nggak jadi malu. Hati tuh, kok gini? Padahal dulu zaman saya tuh enggak. Ya itu tadi kembali ke diri masing-masing. Nggak bisa kita menghakimi mereka sebagai anak yang bagaimana. Ini namanya anak kecil gitu ya. Anak kecil bergantung lingkungan keluarganya seperti apa, lingkungan bermainnya. Bisa saja di rumah sudah dididik baik-baik, dididik gitu ya, tapi di luar rumah ada teman-teman mempengaruhi untuk hal-hal buruk, ikut-ikutan semacam itu. Ya biasanya gitu deh. Perbedaan hari raya yang dulu sama hari raya yang sekarang menurut jenengan itu apa perbedaan? Ya itu tadi yang sudah kita bahas itu, antara lain kelihatannya banyak orang ya, bukan semua, banyak orang yang sudah tidak memandang lagi itu sebagai sesuatu yang istimewa. Gini loh, silaturahmi ya. Biasanya kita nggak melakukan di luar lebaran. Jadi hari lebaran itu benar-benar kita gunakan semaksimal mungkin untuk itu, setahun sekali gitu loh. Itu yang sadar. Tapi ya anak-anak muda, mungkin sekelompok anak-anak muda nggak berpikir begitu, sama aja hari
hari Lebaran dengan hari-hari yang lain, ya udah mau tidur aja. Untuk tradisi Amerjang kertas itu dari dulu sudah ada. Oh, sudah sejak lama, sejak saya kecil, bahkan mungkin sebelum generasi saya mungkin juga sudah ada. Jadi nggak bisa dihilangkan itu. Ya, yang penting jaga diri aja. Bahkan dulu saya juga gitu, beli khusus, bikin sendiri pula, linting sendiri pula, terus. Tapi saya nggak berani deh. Yang paling bikin pun yang segini lah. Yang lebih besar lagi saya nggak berani. Kalau saya brandnya juga cuma ngelinting, kalau yang nyumetkan oh ya, saya tuh kalau apa itu menyulut mercon itu dari kejauhan nih, kadang pakai lidi, pakai apalah pokoknya, pakai kayu. Ini apinya di sini, secepat-cepatnya lari. Ada sih yang pemberani, bahkan dipegang ini dor gitu. Saya sih enggak. Itu tadi takut, karena memang ya risikonya kita nggak tahu kan, ya nggak bisa. Ada apa kalau busung apa gitu. Dikira busung, kemudian dipegang, padahal itu dalam proses meledak gitu, ya sudah. Tangan hancur lah, kena muka, kena badan. Gitu ya, hujan nih. Ini sampai kehujanan. Jadi angin ini kencang banget tuh ya. Ya wis gitu aja. Lain kali ketemu lagi apalah. Tapi rencana-rencana yang kemarin tuh ya nggak tahu lah, sambil jalan saja. Sambil saya pikirkan kembali apa yang harus disiapkan lebih jauh lagi. Yang jelas memang itu ya saya kalau sudah punya rencana memang ya benar-benar diniati itu. Niat dan bulat dan harus terlaksana dan nggak main-main. Itu saya. Jadi bahkan apapun ya, bahkan persoalan-persoalan lain, hal-hal lain ya yang sebisa-bisanya saya tunda ya saya tunda. Kan ini menjadi lebih penting akhirnya buat saya. Tapi kalau tidak bisa saya tunda, berarti saya harus atur waktu seketat mungkin. Karena kan sering pulang sekolah masih capek. Kalau nggak ada kegiatan ini, saya tidur, ya melek saya akhirnya. Ya itu saya. Sebenarnya itu yang perlu saya pahami dari saya. Ketika ada rencana apa, punya program apa, itu saya benar-benar nata dan nggak main-main. Itu aja. Makanya benar-benar butuh tim yang juga bisa berpikir seperti itu. Ya, atur jadwal, saya fleksibel. Pada dasarnya saya fleksibel. Karena setiap orang punya kesibukan masing-masing. Atur jadwal, dan ketika jadwal sudah ditentukan, jalan. Kalau hal-hal yang di luar perkiraan kita, misalkan celaka, sakit, itu nggak ada di dalam itu kan, di dalam perencanaan itu. Dan kita kan nggak berharap itu terjadi. Amin. Iya, jadi perencanaan itu nggak memasukkan kemungkinan sakit, kemungkinan celaka di dalamnya kan. Apapun saya mencoba ya punya rencana apa itu kan. Nanti seandainya sakit, seandainya nggak usah, selama kita masih sehat, ya udah kita rencanakan saja. Perkara di perjalanan ternyata hal itu terjadi secara tak terduga, kita mau apa gitu ya. Ya, gitu ya. Yang penting kita merencanakan itu tuh dalam posisi kita sehat dan nggak sibuk. Atau kalau ada kesibukan, ayo benar-benar dibicarakan, ditata serapi agar dua-duanya sama-sama jalan. Ini jalan, terus urusan pribadi juga jalan. Saya terbiasa seperti itu. Dan melatih diri juga untuk mengerjakan segala sesuatu itu sendiri. Mandiri gitu. Iya, kan gini loh, kita kan dari orang lain nggak bisa terlalu banyak berharap dengan kesibukan masing-masing itu tadi. Ya, nggak bisa berpikir untuk kita mengikat, apalagi apa yang dipakai mengikat nggak ada. Duit misalnya, Amit ya, duit saya nggak punya kekuatan atau kemampuan untuk membayar orang untuk saya ikat, kamu harus profesional gitu, enggak. Tadi ya saya harus sadar itu dan saya harus menyiapkan diri untuk kemungkinan ketika nggak ada orang lain saya harus bagaimana. Udah jalan sendiri. Itu apapun, sampai mungkin juga bisa mengambil pelajaran juga hal ini, bahwa kerja tim itu memang kerja yang sulit. Jadi harus benar-benar
berputar otak itu untuk menyiasati segala sesuatunya. Jadi ada proyek yang harus dikerjakan bersama, tapi kalau enggak kita kerjakan sendiri saja. Dan itu seperti rencana saya kemarin yang belum enggak saya buka di sini. Jadi mengapa saya berpikir untuk iya ya, saya harus merancang segala sesuatu ini bisa saya kerjakan sendiri, bisa tim bisa sendiri, bang. Jadi bisa tim bisa sendiri. Ketika anggota tim ini nggak ada, itu tetap jalan. Itu semakin hari semakin berpikir ke arah itu. Karena apa? Namanya punya keinginan tuh tujuannya harus nyampe gitu loh, harus nyampe. Jadi ketika terkendala oleh hal-hal lain, nanti malah jadi berantakan. Ya nggak baik aja buat saya. Jadi direncanakan kerja tim, tapi di lain sisi juga dipikirkan bagaimana seandainya anggota timnya nggak ada, ini bisa jalan terus. Gitu. Wes nih, mau hujan, wes pulang. Hati lo ya. Terima kasih banget sudah hadir.